Poin yang kedua, saya mendapatkan informasi tentang sejarah napak tilas Jenderal Besar Sudirman yang mungkin pada saat ini sudah jarang disebut atau bahkan hampir dilupakan. Ternyata Jenderal Sudirman adalah seorang wali, dan saya langsung meyakini hal itu karena apa? Melihat perjuangan Jenderal Besar Sudirman meskipun beliau sakit, tertatih-tatih, dipikul oleh para pengikutnya, tetap memikirkan keselamatan, kemerdekaan, kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Ini tidak dimiliki oleh setiap orang kalau tidak mempunyai jiwa yang betul-betul cinta kepada tanah air. Kemudian setelah itu kita berjalan sampai kepada Purbalingga. Di Purbalingga saya begitu tercengang, ternyata di situ Purbalingga adalah tempat kelahiran Jenderal Besar Sudirman. Yang kedua, ada ulama besar yang dikenal seluruh dunia yang sekarang bisa dikatakan ditenggelamkan, yakni adalah Syekh Nahrawi Al-Banyumasi Al-Jawi. Itu nanti bisa dilihat biografinya. Dan saya kagetnya kemarin, ini mohon maaf saya menyampaikan kebenaran karena saya orang Al-Jawi asli. Ketika kemarin ada canggah, yakni Gus Awaluddin, beliau menyampaikan ketika sejarah atau manakib daripada Syekh Nahrawi dibawa ke Pekalongan atau ke Habib Lutfi, itu katanya sejarahnya ada yang direvisi. Direvisi berarti ada yang dirubah. Ini sangat ironis sekali. Ini langsung yang menyampaikan adalah dzuriyah, langsung Syekh Nahrawi atau canggah, karena keturunan kelima yakni canggah. Ternyata Syekh Nahrawi itu adalah yang membawa Thariqah Sadziliyah ke Nusantara. Termasuk beliau punya murid di Solo namanya Syekh Idris atau Kiai Idris Jamsaren Solo. Termasuk sanatnya sampai nanti Mbah Dalhar Watu Congol, termasuk Mbah Sirot, termasuk sampai Mbah Malik Kedung Paruk Purwokerto. Itu yang sampai kemarin Kedung Paruk Purwokerto yang sampai beliau dibinyayakan. Ternyata kemarin juga ada keturunan dari Pangeran Diponegoro Ustaz Ubat yang mijeti Abah. Ternyata beliau memang orangnya agak pemalu. Ternyata beliau masih keturunan daripada Pangeran Diponegoro. Itu juga sejarahnya kemarin diganti Habib Hamid bin Yahya. Ini saya tidak tidak memprovokasi, tidak, tetapi ini menyampaikan kebenaran. Edukasi kepada masyarakat Indonesia agar tahu, dan kiai-kiai harus berani sekarang pada saat ini menyampaikan kebenaran. Kita asli pribumi Nusantara harus menjaga tanah air dan menjaga marwah leluhur kita sebagai orang Nusantara. Tidak usah jauh-jauh, di Jepara saja. Ini mohon maaf, bisa dicek. Di situ ada namanya Desa Kerapyak, Kecamatan Taunan, Kabupaten Jepara. Ada namanya Mbah Daeng. Mbah Daeng ini sejarahnya waktu zaman Kerajaan Demak. Karena beliau dari Makassar, orang Batak, sekarang diganti namanya Habib Muhammad bin Yahya. Lah ini ketemunya di mana ini? Kok semua diakui bin Yahya? Dan kemarin juga ada Gus yang dari Purbalingga, Panunggalan perbatasan Banjar, beliau juga menyampaikan ternyata kasus-kasus seperti ini sudah merambah ke semua daerah. Semua hampir diakui, ada makam leluhur Jawa diakui itu, ada yang Ba'abud, ada yang bin Yahya, Asegab dan seterusnya. Dan kemarin saya juga melihat ada yang namanya Ki Ageng Penjawi. Mungkin di daerah sana itu petilasan ya, karena Ki Ageng Penjawi itu kan pati. Itu juga diganti, itu diba'alawikan.
Ini kan sangat ironis sekali. Semua trah Jawa, trah Nusantara kok semua dihabibkan, ini ketemunya di mana? Mereka datang ke Indonesia ini tahun berapa? Kok tiba-tiba pada saat ini mau menguasai dan mengakui semua haknya Nusantara? Kita sebagai orang Nusantara jelas tidak terima. Karena apa? Indonesia merdeka atas perjuangan leluhur kita semua. Ulama-ulama Nusantara yang berjuang, lihat sejarah Geger Cilegon, sejarah Surabaya. Karena apa? Mbah saya dulu juga sampai mendapatkan kehormatan dari negara, yakni veteran. Ini membuktikan yang berjuang, yang mendapatkan veteran adalah orang-orang Nusantara, dan semuanya itu adalah kiai. Tapi kiai-kiai dulu yang meskipun beliau adalah dzurriyyah asli daripada baginda Nabi, tetapi beliau tidak pernah menyampaikan kepada anak cucunya. Karena apa? Dikhawatirkan nanti jadi sombong dan tidak bisa meneruskan perjuangan leluhurnya. Inilah akhlak daripada Nusantara yang mana pada saat ini sudah diacak-acak semuanya. Termasuk kitab-kitab karya ulama Nusantara, semua banyak yang ditenggelamkan. Kitab-kitab yang dipegang oleh para kiai-kiai sekarang banyak yang dirubah. Ini sangat miris sekali. Kiai-kiai jangan sampai menjadi budaknya para imigran-imigran yang tidak jelas tujuan di Indonesia ini hanya ingin merusak dan merongrong negara kesatuan Republik Indonesia.